Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat datang Ibu ucapkan di MTSN 1 Kota Padang, madrasah tempat kita semua menimba ilmu, madrasah sebagai langkah awal Ananda untuk menggapai cita-cita. Oleh karena itu, meskipun kita belajar secara virtual, Ibu harapkan kita semua dapat semangat dan giat dalam belajar. Baik, perkenalkan nama Ibu Hilda Putri, atau bisa juga dipanggil Bu Hilda. Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja masuk pada materi kita di semester ganjil ini. Yang pertama yaitu teks deskripsi. Baik, apakah Anda pernah mendengar teks deskripsi? Deskripsi berasal dari bahasa Latin, describe, yang berarti menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan suatu objek. Nah, sebagai contoh bisa Anda lihat pada kutipan teks berikut ini. Setelah membaca teks tadi, bisa kita bayangkan bagaimana situasi dan kondisi Pantai Gondoria tersebut. Atau mungkin kita juga pernah berwisata langsung ke Pantai Gondoria. Apa yang bisa dilihat di sana? Mungkin di sana kita dapat melihat ramainya pengunjung, ramainya pedagang yang menjual makanan khas Pariaman seperti salalawu, seperti gorengan kepiting dan gorengan udang. Kemudian kita juga dapat melihat ketika kita menghadap ke arah pantai, adanya banyak pulau-pulau yang berjejer di depannya. Kemudian selain itu kita juga dapat melihat banyaknya perahu-perahu nelayan dan juga permainan air atau permainan pantai seperti banana boat. Selain pantai tadi, ada juga objek teks deskripsi lainnya, seperti yang pertama, benda. Coba Ananda perhatikan di sekeliling Ananda sekarang, apakah terdapat suatu benda? Misal, di depan Ananda sekarang ada terlihat buku tulis. Nah, bisakah Ananda mendeskripsikannya? Misalnya di sana sudah terdapat buku tulis dengan isi 40 lembar, diberi sampul berwarna coklat, kemudian diberi sampul plastik. Nah, kegiatan tersebut disebut menggambarkan bagaimana keadaan buku yang sedang dilihat tersebut. Kemudian, objek juga dapat berupa tempat. Contohnya tadi adalah Pantai Gondoria. Selanjutnya, objek dalam teks deskripsi dapat berupa peristiwa. Bagaimana peristiwa itu terjadi dan apa yang bisa dilihat dan diceritakan dari peristiwa tersebut. Kemudian, objek dalam teks deskripsi juga dapat berupa hewan. Misal, di sekeliling Ananda sekarang ada hewan seperti kucing. Nah, kita bisa dapat mendeskripsikannya. Kucing saya berwarna kuning. Dia memiliki belang yang berada di pundaknya berwarna hitam. Ketika dia mengeong, maka suaranya akan terdengar sangat tinggi sekali. Begitu juga ketika aku meraba kulitnya, dia terlihat sangat lembut. Kenapa? Karena aku sering memandikannya dan dia juga wangi loh. Nah, selain itu, objek yang dapat dideskripsikan lainnya yaitu berupa orang. Ananda dapat mendeskripsikan orang. Misalnya, Ananda ingin mendeskripsikan ibu Ananda. Misalnya ibu saya tingginya 158 cm, kulitnya kuning langsat, dan di pipi di bagian kirinya terdapat tai lalat. Ibu memiliki suara yang sangat merdu. Hal itu dapat saya dengar ketika beliau sedang mengaji. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, dapat kita simpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci suatu objek, meliputi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan secara objektif maupun dari sudut pandang penulis, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan tersebut. Dari pengertian tersebut, ada kata objektif dan sudut pandang penulis, atau bisa juga disebut sebagai subjektif. Apa itu objektif dan apa itu subjektif? Nah, objektif adalah ketika kita memberikan atau mendeskripsikan sesuatu secara objektif atau nyata.
sesuatunya bisa diukur. Seperti tinggi ibu tadi adalah 158 cm. Itu nyata karena dapat kita ukur dari berbagai sudut, dari berbagai tempat dimanapun ibu berada, tinggi ibu tetap 158 cm. Sedangkan dari sudut pandang penulis atau juga bisa disebut sebagai subjektif, itu maksudnya adalah jika contohnya tadi kucing tersebut sangat lucu. Nah, lucu di sini apakah menurut Ananda lucu? Belum tentu menurut orang lain lucu. Oleh karena itu dia bersifat subjektif karena dapat dinilai oleh banyak orang dan penilaian itu mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sampai di sini paham ya apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan objek secara khusus. Apa maksudnya? Mana yang akan lebih mudah jika ibu meminta Ananda untuk tolong buat sebuah teks tentang bunga, atau tolong buat teks dengan judul bunga mawar. Mungkin yang akan lebih memudahkan Ananda semua adalah membuat teks bunga mawar. Kenapa? Karena dia bersifat khusus, sedangkan bunga saja dia bersifat umum. Nah, dalam menceritakan atau menulis sebuah teks deskripsi, kita harus menentukan objek kita secara khusus. Dan contoh lainnya seperti pantai. Jika ibu meminta Ananda untuk membuat sebuah teks deskripsi atau membayangkan tentang pantai, maka yang terbayangkan adalah pantai secara umum. Tetapi jika ibu meminta Ananda untuk membuat cerita atau mendeskripsikan pantai Gondoria, maka yang terbayangkan oleh Ananda atau yang terfikirkan, yang terdengar dan Ananda yang rasakan hanya sebatas atau khusus pada pantai Gondoria saja. Baik, ciri yang kedua yaitu isi teks berupa perincian bagian-bagian objek. Perincian bagian-bagian objek ini meliputi bentuk, warna, ukuran, dan bisa juga aroma. Misalnya, kita menceritakan tentang madrasah kita. Kita menceritakan bagaimana bentuknya. Kita bisa menceritakan seperti ini. Madrasahku bercat hijau. Ketika aku memasukinya, di sebelah kiri dan kanannya terdapat tanaman bunga yang sangat indah sekali. Dan di sebelah taman terdapat pos security yang nantinya akan menjagaku dan juga akan memberi rambu-rambu peringatan ketika akan keluar atau masuk madrasah. Kemudian, jika aku terus masuk ke dalam, aku bisa melihat aula madrasah yang sangat besar. Nah, ciri yang ketiga yaitu melibatkan kesan indera. Apa maksudnya? Jadi ketika kita membaca atau menulis sebuah teks deskripsi, maka panca indera kita akan terangsang atau aktif, sehingga kita seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan sesuatu hal tersebut. Misalnya, kucingku memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Nah, putih bersih dan lebat tersebut akan mengaktifkan panca indera kita berupa penglihatan. Kita dapat membayangkan seekor kucing yang putih dan bersih dan berbulu lebat. Kemudian, ketika dia marah, ia akan mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Kata nyaring tersebut akan mengaktifkan indera pendengaran kita. Karena aku sering memandikannya, maka ia menjadi sangat harum. Nah, kata harum di sana akan mengaktifkan indera penciuman kita, yaitu sebuah wangi yang enak dan disukai oleh banyak orang. Baik Ananda, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya akan Ibu berikan sebagai berikut ini. Nah, dalam tugas tersebut, Ananda akan melihat sebuah tabel yang dapat berisikan objek yang dideskripsikan, tujuan, rincian, perasaan terhadap objek. Sebagai contoh, objek yang dideskripsikan itu adalah Pantai Gondoria, kemudian tujuannya adalah menggambarkan keindahan Pantai Gondoria. Kemudian bisa rinciannya itu yaitu terletak 100 meter dari pusat kota Pariaman, hamparan pasir putih,
Ketiga, hembusan angin sepoi serta gugusan pulau-pulau kecil. Perasaan terhadap objek yaitu senang dan nyaman. Nah, selanjutnya tugas Ananda adalah silahkan Anda lanjutkan tabel tersebut dengan mengisinya berdasarkan teks bunga mawar, sekolah baruku, menikmati keindahan Bukit Langkisau, dan pantai air manis Padang. Demikian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Ibu harapkan Ananda mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan tetap semangat, jaga kebersihan. Assalamualaikum, sampai jumpa Ananda semuanya. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya.